Assalamualaikum sedulur muslim semua. Mari sejenak bertafakur untuk mengenang wafatnya ibunda kita umat muslim Siti Hadijah, istri kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bisa menambahkan keimanan kita. Amin. Detik-detik wafatnya Siti Hadijah, istri tercinta Rasulullah. Siti Hadijah adalah istri pertama Rasulullah. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Siti Hadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Hadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Permintaan terakhir. Diriwayatkan, ketika Hadijah sakit menjelang ajal, Hadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." "Jauh dari itu ya Hadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah. Kemudian Hadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai Hadijah, Allah menitipkan salam kepadamu, dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin, Siti Hadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Kain kafan dari Allah. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu, ya Jibril?" "Kafan ini untuk Hadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa, ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain tidak memiliki kafan, dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Hadijah, "Wahai Hadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Hadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Hadijah. Tetapi ketika Hadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Hadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Hadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Hadijahku, yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam. Mempercayaiku pada saat orang lain menentangku. Menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku. Menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Hadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Ali berkata, "Aku, ya Rasulullah." Pengorbanan Siti Hadijah semasa hidup. Dikisahkan, suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Hadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Hadijah hendak berdiri, Rasulullah bersabda, "Wahai Hadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Hadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka
Sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Karena itu, peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu karena dua orang yang dicintainya yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib telah wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, dalam kehidupan Rasulullah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa, wa ila Khadijah Al-Kubra, Al-Fatihah. Tulisan Ustadz Zainul Hakim pada Wagrup Masjid Al-Istiqomah. Kitab Al-Busro, yang ditulis Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jika antum mau sareniatkanlah dengan baik, mudah-mudahan bisa jadi obat bagi masalah antum dan kita semua.